Shalom kakak-kakak. Hari ini aku mau membacakan ayat hafalan dari Galatia 6 ayat 2. Begini bunyinya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan aku juga mau membacakan firman Tuhan dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 8 yang mengajarkan kita untuk saling membantu, saling mengasihi, bekerja sama supaya membuat pekerjaan kita lebih ringan. Terima kasih kakak-kakak. Selamat hari Minggu kakak-kakak. Sekarang aku mau membaca ayat hafalan terambil dari Galatia 6 ayat 2 yang berbunyi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pesan firman Tuhan dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Menjadi seorang yang bertanggung jawab seperti Bapak Nehemia, selalu berdoa dalam keadaan apapun, bekerja sama karena semua yang sulit maupun susah jika dikerjakan bersama akan mudah dan cepat selesai. Mempunyai rasa kebersamaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Kak. Hari ini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari aktivitas saya. Nomor 1, apa arti dari kerjasama? Kerjasama adalah usaha bersama antara individu, antara kelompok sosial untuk tercapai tujuan dengan bersama. Contoh kerjasama saya di rumah adalah membersihkan rumah bersama. Contoh kerjasama saya di sekolah adalah piket bersama. Contoh kerjasama saya di masyarakat adalah gotong royong bersama. Nomor 2, apa kerjasama itu penting? Ya, karena bisa mempermudah pekerjaan dengan cepat. Nomor 3, bagaimana sikap kamu jika ada teman kamu yang tidak mau diajak bekerja sama? Diberi saran agar mau ikut bekerja sama. Terima kasih Kakak Layan. Selamat siang kakak-kakak Layan, aku Zevanya. Aku akan menghafalkan Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih kakak Layan. Hai kakak-kakak Layan, aku Ezra. Aku akan membacakan ayat hafalan Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah bebanmu, menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih kakak Layan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.
Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, minggu ini kita masih sama-sama lagi nih ketemu buat IPA. Iya. Nah, tapi sebelum kita IPA, biasanya kita ngapain tuh? Kita ice breaking dulu dong. Oh, ice breaking. Olahraga dulu lah sih. Iya, Gerakin pemanasan. badannya. Iya. Baru bangun kan, baru bangun. Iya nih pasti Udah mandi belum? Belum. Udah, kau harusnya kalau mau ibadah harus mandi. Iya dong, udah mandi. Iya. Nah, supaya lebih seger lagi. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Adik-adik kan di rumah bangkit berdiri dulu yuk. Kita mau Iya. nyanyi Kapalku Miring. Tangannya direntangkan ya. Itu jangan kena itu, geseran dikit. Nah, adik sama kakaknya geseran dikit. Nah, nggak boleh kena, oke? Ya. Tuh, ya. Oke, kita mau nyanyi lagu yang kedua nih Kak, supaya Iya. adik-adiknya di rumah tetap semangat nih. Iya. Biar semangat, biar happy Tetap pagi happy ini. ya, tetap bahagia. Iya, kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Happy Ya. ya, oke. Yuk, Tangannya kita- di pinggang, tangannya di pinggang. Ini kan semuanya. Bener kan? Bener-bener Bener. kan, tangannya di pinggang. Tuh, udah lama kan nggak ikut ini nih. Impa ya? Sekolah minggu ya. Oh, udah. oke. Dulu sebenarnya sekolah minggu Kak. Oh, sekarang jadi impa. Generasi old school nih. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya melihat. Happy ya 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 ya, happy ya 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 ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, lagu yang ketiga nih, biar adik-adik masih tetap semangat, masih bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Aku Bersuka Cita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ayo. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke Oke adik-adik, tadi kan kita sudah pemanasan nih. Sekarang kita sudah mau masuk ke dalam ibadah. Adik-adik yang di rumah siapkan Alkitabnya, siapkan cerianya. Tapi sebelum kita nyanyi lagu pembuka nih Kak, kita mau nyanyi Kita lagu. nyanyi lagu Mars Pelkat PA dulu. Oke adik-adik yang di rumah masih bangkit berdiri, kita nyanyi Mas Pekat. Kirim cerainya udah disiapin tadi ya? Oh iya, udah Kak tadi. Oh, udah. Udah ditaruh di depan nih pasti Siap, adik-adiknya. siap. Yuk kita bernyanyi Mars dulu ya. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil, bersama Tuhan.
dari Kidung Ceria 12. Pujilah Tuhan Sang Raja. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bisa bersama-sama lagi berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa kami bawa ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan baca nas pembimbing kita yang terambil dari Galatia 5 ayat 14. Oke adik-adik, dibuka Alkitabnya dari Galatia 5 ayat 14. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria 203. Judulnya apa, Putra? Berkumandang suara dari seberang. Oke. Sebelum kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu kelas TK akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berkatilah agar kami dapat mengerti, juga memahami maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Kak Sarah harap semua dalam keadaan sehat, jangan lupa tetap menjaga diri, tidak lupa untuk memakai masker kemanapun adik-adik berada. Jangan lupa memakai hand sanitizer habis atau sesudah melakukan apapun agar kita semua sehat di masa pandemik ini. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan hari ini, kita mau nyanyi bersama. Ada Kak Sarah di sini ditemani oleh seorang teman Kak Sarah bernama Kak Astrid. Halo adik-adik. Dan ada Kak Petrus yang main gitar. Kita mau nyanyi bersama-sama ya adik-adik ya. Ikuti gerakan Kak Sarah dan Kak Astrid ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Siap-siap ya adik-adik. Sasa
Oke, sekarang Kak Sarah mau bercerita mengenai firman Tuhan hari ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Pada saat itu Rasul Paulus sedang ada di kota Korintus, di mana saat itu kota Korintus sedang mengalami hal yang tidak enak adik-adik. Di sana penduduknya sedang mengalami kelaparan, kekurangan bahan makanan adik-adik. Tetapi di tengah-tengah kekurangan bahan makanan, di tengah-tengah kelaparan, seperti yang tadi lagu kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kekurangan apapun. Nah, pada saat itu Rasul Paulus mau mengajarkan orang-orang di Korintus atau masyarakat di Korintus, walaupun dalam kesusahan tetapi harus berbagi. Nah, adik-adik, sebelum Kak Sarah mau melanjutkan untuk cerita hari ini, kita mau lihat satu video ya. Mari kita lihat videonya. Yakinlah bahwa badan pimpinan akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Jaringanku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak? Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul. Dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Adik-adik, tadi kita sudah lihat videonya kan ya. Diajarkan untuk apa sih kita tidak boleh melupakan orang lain walaupun kondisi kita sedang mengalami hal yang buruk. Tapi Tuhan selalu memberikan kita berkat ya adik-adik. Begitupun Tuhan Yesus itu mengasihi, atau Tuhan adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, ternyata kita semua, mama, papa, oma, opa, adik-adik, semua Tuhan kasihi. Tuhan juga mau
kita sudah dikasihi, kita sudah diberkati, kita dapat membagikan berkat itu kepada orang lain seperti yang diajarkan video tadi. Kita tidak boleh lupa adik-adik, karena berbagi itu adalah salah satu hal mengasihi ya. Kita tidak membagikan hal-hal yang besar atau makanan yang enak, tetapi dengan apa yang kita miliki kita bisa berbagi kepada teman-teman kita, kepada orang yang membutuhkan. Bahkan pada saat ini adik-adik Kasara ingatkan, karena masa pandemik banyak sekali orang-orang yang berduka, orang-orang yang berkesusahan. Itu bisa kita bantu dengan kita mengumpulkan uang jajan kita, atau kita nabung sama mama sama papa, belikan sesuatu hal, dapat didonasikan, atau kita memberikan persembahan di gereja. Itu juga sudah bisa membantu orang-orang yang membutuhkan melalui gereja ya adik-adik. Jangan lupa, kalau berbagi itu berarti apapun yang kita punya, baik dengan saudara, baik dengan adik, dengan kakak, itu harus berbagi. Kalau punya mainan juga harus bersama-sama mainnya, tidak berantem atau tidak rebutan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti di luar, jika kita diajak mama atau papa pergi sebentar untuk keluar, kita melihat pengemis, kita boleh memberikan apa yang kita punya ya adik-adik. Jadi ingat, Tuhan Yesus sudah kasih kita berkat. Kita tidak boleh berkat itu tidak boleh kita simpan sendiri, tetapi kita harus berbagi ya, karena berbagi itu adalah salah satu bentuk kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Oke adik-adik, terima kasih. Semoga firman Tuhan hari ini dapat memberikan adik-adik bertambah lagi menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Dan Kasara ingatkan lagi, jangan lupa untuk memakai hand sanitizer, dan jangan lupa untuk memakai masker dimanapun kita berada, untuk selalu menjaga protokol kesehatan atau menjaga kesehatan dimanapun di dalam masa pandemik ini, atau di dalam masa-masa yang sulit atau ada virus yang nakal sekali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, setelah mempersiapkan semua bahannya, sekarang kita ambil kertas buffalo-nya nih adik-adik. Di sini Kak Selin punya warna hijau adik-adik. Di kertas buffalo ini kita gambar bentuk lingkaran yang banyak ya adik-adik. Kecil-kecil aja adik-adik, seperti ini. Nah seperti ini adik-adik. Di sini Kak Selin udah gambar beberapa bentuk lingkaran nih adik-adik. Kalau sudah seperti ini, kita gunting. Nah adik-adik, ini setelah selesai digunting. Di sini Kak Selin buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lembaran. Setelah itu adik-adik, kita akan menulis di dalam bentuk lingkaran ini. Yang akan kita tulis kata-katanya adalah aku suka berbagi. Tapi tulisnya dalam satu lingkaran satu huruf ya adik-adik, dimulai dari huruf A. Adik-adik, tulisannya menjadi seperti ini. Aku suka berbagi. Nah, kalau sudah, adik-adik boleh hias dulu nih tulisan-tulisan di dalam sini. Menarik mungkin adik-adik sesuai kreativitas masing-masing. Nah, adik-adik, ini yang sudah Kak Selin hias. Lalu setelah itu, setelah menghias, kita mau menempel ini ke atas kertas buffalo yang lainnya adik-adik. Tempelnya seperti ini. Nah
Nah, adik-adik, di sini Kak Selin udah punya kertas bukalo yang sudah diberi tali seperti ini, adik-adik. Nah, lalu setelah ini kita mau menempel kata-kata ini ke atas ini. Wah, adik-adik semua pinter nih, bisa menyusun kata-katanya. Jadi kata-katanya bagaimana adik-adik? Aku suka berbagi. Nah, pinter deh adik-adik semua di rumah. Nah, sekarang di bagian sini kita tulis pembacaan Alkitab kita hari ini adik-adik. Nah, adik-adik, aktivitas kita sudah selesai. Untuk tulisan ini adik-adik boleh tulis di mana aja nih. Pembacaan kitab hari ini boleh di sini atau di mana aja ruang yang bisa dipakai untuk menulis. Nah, hasil aktivitas adik-adik kakak tunggu ya. Semangat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tuh. Seru nggak adik-adik? Seru dong. Ceritanya. Seru banget. Oke, tadi kita sudah mendengarkan firman, kita mau menjawab firman itu dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 206, judulnya Kita Harus Membawa Berita. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tadi telah mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, Bapak Presiden beserta jajarannya. Berkatilah agar dapat memberikan keputusan yang terbaik untuk negara kami Tuhan, khususnya untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19. Berkatilah gerejamu, Bapak Pendeta Benyamin, Ibu Pendeta Rani, juga berkatilah setiap majelis yang membantu untuk melayanimu Tuhan. Berkatilah kakak-kakak layan di Pelkat PA yang dengan sukacita memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik layan. Berkatilah kami Tuhan dalam masa belajar kami. Berikanlah kami agar dapat taat mendengarkan guru-guru kami, terutama juga kedua orang tua kami Tuhan. Berkatilah dalam merawat kami. Berikanlah kesehatan kekuatan selalu. Berkat-Mu yang melimpah untuk kedua orang tua kami dan kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkatilah, berikan kesehatan kekuatan khususnya dalam pembelajaran kami di rumah Tuhan, agar kami menjadi anak yang cerdas, anak yang taat mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Doa kami naikkan hanya ke dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan
persembahan kita. Adik-adik yang di rumah berikan persembahannya di dalam amplop, bisa digabung sama persembahan orang tua, tapi adik-adik tulis nih jumlahnya berapa sama tanggalnya berapa supaya nanti bisa dicatat adik-adik. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau memberikan persembahan kita sambil menyanyikan dari Kidung Ceria 217, judulnya Beri Padanya. Adik-adik, tadi kita udah kasih persembahan. Sekarang kita doakan persembahan kita supaya layak dan berkenan di mata Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jika Engkau boleh memberikan berkat-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh memberikan sedikit berkat-Mu kembali untuk orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan dan kesaksian atas nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kalian ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang hari ini telah mengikuti ibadah IMPA. Dan jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas yang telah disiapkan oleh kakak layan. Serta jangan lupa foto dan kirimkan aktivitas yang telah adik-adik buat kepada kakak layan di lingkungan masing-masing. Selanjutnya kalian juga ingin menginfokan bahwa tanggal 4 Juli kita akan melaksanakan ibadah kenaikan kelas adik-adik melalui Zoom juga. Nah, adik-adik diharapkan hadir ya pada tanggal tersebut. Kalian juga ingin menginfokan bagi adik-adik yang belum mengambil goodie bag Natal, boleh mengambilnya di gereja setiap hari Minggu dan akan ditunggu oleh kakak layan hingga jam 1 siang ya. Terima kasih adik. Oke adik-adik, sudah waktunya kita pulang. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 359, judulnya Sudah waktunya kita pulang. Adik-adik, kita sudah di akhir IMPA kita, tapi sebelumnya kita akan menutupnya dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga saat ini telah selesai. Berkatilah agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga minggu depan kami dapat berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di IMPA Tuhan. Berkatilah kakak-kakak layan yang telah mempersiapkan IMPA hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin.